Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nursifa akan membahas materi integer atau bilangan bulat. Nah, di sini ada tipe data integer. Pada bahasa pemrograman, di sini ada signet. Signet itu bertanda plus atau minus, dan unsignet itu bulat non-negatif. Di sini ada contoh. Contoh misalkan suatu tipe data integer berukuran 16 bit. Nah, jika signetnya maka berisi min 32768 sampai dengan 32767, dan jika unsignetnya maka berisi 0 sampai dengan 65535. Oke, selanjutnya di sini ada pembagi bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat di sini ada A habis membagi B jika B sama dengan A kali C, dengan C elemen bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Oke, jadi yang ini tadi, garis ini itu bisa kita baca A habis membagi B. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya misalnya 3 habis membagi 18. Benar tidak? Jelas benar. Karena coba kita balikan 18 jika kita bagi 3 itu habis, itu hasilnya 6. Itu tidak memiliki sisa, maka 3 habis membagi 18. Begitupun dengan yang 5 habis membagi 95. Jelas ya? Dan selanjutnya ada lagi 7 habis membagi 63. Oke. Paham ya? Selanjutnya di sini ada teorema sisa pembagian. Di sini diberikan sembarang bilangan bulat n dan bilangan bulat positif d, maka ada bilangan bulat unik q dan r di mana n sama dengan dq plus r dan r lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dan r kurang dari d. Di sini cari nilai bilangan bulat q dan r jika diketahui. Nih, yang pertama ya. Di sini jika diketahui n-nya. N-nya itu 54 dan D-nya kita ketahui 4 ya. 4. Maka kita cari Q dan R-nya. Kita gini aja. 54 kita bagi 4 itu hasilnya sama dengan 13 dan memiliki sisa 2. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk Q-nya 13 dan R-nya 2. Di sini yang untuk ini sama ya. Di sini 61, N-nya sama 8, D-nya 8. Maka 61 kita bagi 8 itu hasilnya 7 dan memiliki sisa 5. Oke ya. Selanjutnya di sini ada divergen dan modulo. Di sini diberikan bilangan bulat n dan bilangan bulat positif d, maka n div d sama dengan q dan n mod d sama dengan r. Di sini n sama dengan dq plus r, di mana q dan r adalah bilangan bulat r lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dan r kurang dari d. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini 9 div 4 sama dengan 2 dan 9 mod 4 itu sama dengan 1. Nah, di sini ada 5 div 2 sama dengan 2. Jadi 5 itu dibagi 2 dan adalah 2 dan memiliki sisa 1. Di sini jadi modnya 5 mod 2 itu sama dengan 1. Sisa dari hasil pembagian. Jadi modnya itu 1, modulonya ya. Paham ya? Selanjutnya kritis common divisor. Di sini misalkan A dan B adalah bilangan bulat bukan 0, maka GCD A dan B yaitu D. D adalah common divisor untuk A dan B. Dengan kata lain, D habis membagi A dan D habis membagi B untuk semua bilangan bulat C. Jika C adalah common divisor untuk A dan B, maka C lebih kecil atau sama dengan D. Dengan kata lain, untuk semua bilangan bulat C, jika C habis membagi A dan C habis membagi B, maka
C lebih kurang dari atau sama dengan D. Di sini sebenarnya GCD itu FPB. Secara umum itu sering kita dengar itu FPB, itu faktor persekutuan terbesar. Kita menggunakan kata GCD itu karena lebih internasional. Dan jangan lupa lambang dari FPB itu tanda kurung. Ya, di sini ada contohnya. GCD dari 75 dan 21 itu sama dengan 3. Artinya 3 itu merupakan bilangan yang habis membagi kedua bilangan tersebut. Nah, habis membagi 75 dan habis membagi 21. Contohnya ada di sini juga GCD 12 dan 24. Di sini 12. Artinya 12 itu juga habis membagi kedua bilangan tersebut. 12 dibagi 12 hasilnya 1. 24 dibagi 12 itu 2. Nah, itu tidak memiliki sisa. Di 12 itu, jadi FPB-nya itu 12. Oke. Selanjutnya di sini ada 5 GCD, yaitu jika R adalah bilangan bulat positif, maka GCDR, Q, 0 itu sama dengan R itu sendiri. Jika A dan B adalah bilangan bulat bukan 0, jika Q dan R adalah bilangan bulat di mana A sama dengan B kali Q plus R, maka GCD A, B itu sama dengan GCD B, R. Oke. Selanjutnya di sini algoritma Euclidean. Di sini cara menggunakan algoritma Euclidean. Nah, di sini misalkan A dan B adalah bilangan bulat di mana B kurang dari A dan B lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, yang kedua, untuk mencari GCD dari A dan B, itu pertama kita cek apakah B itu sama dengan 0. Jika iya, maka GCD A, B sama dengan A. Itu kita lihat dari lemma yang pertama tadi. Nah, terus jika gunakan teorema quotient remainder, itu mencari quotient Q-nya dan remainder R-nya itu merujuk ke lemma yang kedua yang di slide yang tadi ya. Nah, terus maka itu GCD A, B itu sama dengan GCD B, R. Terus kita ulangi langkah nomor kedua sampai ketemu hasil akhirnya ya. Selanjutnya di sini ada contohnya. Misalnya carilah GCD dari 5767 dan 4453. Nah, di sini kita jawab ya. Pertama, 5767 itu sama dengan kita kalikan 1 dikali kita kalikan bilangan kedua ini. Itu kita tambah berapa? Ini kali 1 kali ini hasilnya ini, dan ini kita kurangin hasilnya berapa, kita taruh di sini. Selanjutnya kita turunin lagi bilangan yang ini, kita taruh di depan. Itu sama dengan kita jalan 4 dikali bilangan yang ini, bilangan yang kedua ini kita taruh di sebelah sini, itu sama, kita tambahin hasilnya dari ini kali ini, terus ini kita kurangin ini, hasil sisanya berapa kita taruh sini. Seterusnya sampai kita menemukan ini hasilnya 0. Nah, karena remainder terakhir dari adalah 0, maka GCD dari 5767 dan 4453 itu adalah remainder atau sisa sebelumnya. Jadi kita ngambil sisa sebelumnya sebelum 0 itu, yaitu 73. Jadi GCD dari 5767, 443 dan 4453 itu 73. Oke. Nah, di sini ada kongruensi modulo N. Di sini ekuivalensi modular. Misal A, B, C adalah sembarang bilangan bulat di mana N lebih besar dari 1. Maka pertanyaan ini semua adalah ekuivalen. Di sini A habis membagi A min B sama dengan A ekuivalen B mod N. Nah, di sini ada A sama dengan B plus KN di mana K adalah suatu bilangan bulat. Yang 4, A dan B memiliki sisa non negatif yang sama jika dibagi dengan N. Selanjutnya ada A mod N sama dengan B mod N. Sini kita memiliki contoh ya. Kita ambil contoh nih. Misalnya 37 ekuivalen dengan 2 mod 5. Jadi sama aja 5 habis membagi 37 dikurang 2. 37 dikurang 2. Jadi kan 37 dikurang 2 itu 35. 35 habis dibagi dengan 5.